Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arif Yulianto, nomor induk mahasiswa 2025 05540176. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah proyek sederhana yaitu palang pintu otomatis, di mana proyek kali ini juga saya gunakan untuk sebagai kelengkapan tugas yang kelima dari bahasa pemrograman di semester 2 ini. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tutorial cara pembuatannya di Proteus dan coding-codingnya di Arduino, sedikit saya ingin sampaikan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan pada proyek kali ini. Yaitu yang pertama tentunya kita membutuhkan atau menggunakan Arduino Uno. Selanjutnya kita juga menggunakan dua buah sensor infrared. Sensor infrared yang pertama nanti kita gunakan untuk sensor pembukanya dan sensor yang kedua kita gunakan untuk sensor penutupnya. Dan yang ketiga, kita juga menggunakan motor stepper. Ini sebagai aktuatornya. Dan juga nanti dilengkapi driver ULN2003 sebagai penggerak motor steppernya itu. Dan selanjutnya kita tetap menggunakan lampu LED. Dua buah lampu LED yaitu hijau dan merah. Ini sebagai indikator. LED hijau kita gunakan indikator saat palang pintu membuka. Dan LED merah kita gunakan sebagai indikator saat palang pintu menutup. Dan yang terakhir tentunya kita menggunakan adaptor. Ini adaptor bisa kita gunakan yang 12 volt, 9 volt maupun yang 5 volt. Untuk rangkaiannya sederhana seperti ini gambarannya. Nanti untuk lebih jelasnya saya jelaskan di Proteusnya. Untuk gambaran singkatnya seperti ini. Dan untuk cara kerjanya, itu yang pertama ketika kendaraan terdeteksi oleh sensor yang pertama, Arduino memerintahkan motor stepper untuk membuka palang pintu. Terus selanjutnya palang pintu terbuka penuh, kendaraan dapat melintas. Dan yang ketiga, setelah kendaraan melewati sensor yang kedua, maka Arduino memerintahkan motor stepper untuk menutup palang pintu kembali. Palang pintu tertutup penuh dan sistem kembali siap untuk siklus berikutnya. Seperti itu untuk cara kerja sederhananya. Mungkin untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke tutorial pembuatannya di Proteus 7 ya. Kita buka untuk Proteusnya. Nah, gambaran sederhananya seperti ini. Ini sengaja saya sudah saya buat dan saya rangkaikan untuk mempersingkat waktu. Namun saya jelaskan sedikit komponen-komponen dan cara-cara pelayoutannya. Jadi yang pertama kita membutuhkan Arduino yang pastinya. Terus yang kedua kita juga menggunakan sensor infrared seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Ada juga motor stepper dilengkapi juga dengan driver ULN2003. Dan yang terakhir pasti ada lampu LED untuk indikatornya. Saya taruh di sini. Untuk pelayoutannya eh, dari sensor infrared yang pertama outputnya kita tarik ke pin 2 Arduino. Dan sensor infrared yang kedua outputnya kita tarik ke pin 3 Arduino. Ini sebagai inputnya. Terus sebagai outputnya kita gunakan pin 4 dan pin 5 ke lampu indikator LED-nya. Jadi untuk pin 4 saya gunakan di lampu LED hijau dan pin 5 saya gunakan di lampu LED merah. Oke, untuk selanjutnya untuk layout dari driver ULN2003-nya, ini inputnya kita ambilkan di pin 8, 9, 10, 11. Ini kita tarik ke inputnya driver ULN2003. Kita masukkan di pin input 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk outputnya itu kita langsung koneksikan atau kita sambungkan ke motor steppernya. Gambarnya seperti ini. Output 1, 2, 3, 4 kita masukkan ke motor stepper. Kalau di motor stepper yang Arduino aslinya itu sudah jadi satu dengan driver ULN2003-nya. Jadi kita lebih enak, kita tinggal mengkoneksikannya dari input driver ke pin Arduino-nya. Mungkin itu gambaran sederhana untuk Proteusnya. Oh ya, dan ini kenapa di logic state-nya ini saya buat angka 1 karena memang pada dasarnya, pada prinsipnya itu sensor infrared itu posisi saat nyala itu dia posisinya sedang on. Jadi justru di saat sensor tersebut mendapatkan sinyal gerakan dari objek, maka posisi sensor tersebut malah menjadi off atau kalau di logic state itu menjadi nol. Jadi makanya ini untuk awal
sebelum saya simulasikan ini untuk posisi awalnya saya kasih di logic set 1 yang dalam artian posisi sedang on. Oke, seperti itu untuk gambaran sederhana di Proteusnya. Lanjut kita ke codingnya. Nah, untuk codingnya ini juga sudah saya buatkan. Sedikit ingin saya jelaskan tentang perintah-perintah coding yang ada di project kali ini. Yaitu pertama kita include-kan library dari motor stepper, yaitu stepper.h seperti ini. Terus selanjutnya const int stepper revolution. Ini kita gunakan di angka 2048. Ini artinya bahwa putaran penuh dari motor stepper itu membutuhkan langkah sebanyak 2048 langkah. Jadi jika kita menggunakan motor stepper itu putaran full, satu putaran atau 360 derajat, maka yang kita gunakan nanti sebanyak ini 2048 langkah ini. Tapi karena untuk palang pintu yang akan saya gunakan ini tidak full terbukanya, mungkin untuk palang pintu biasanya sekitar seperempatnya, maka nanti kita akan gunakan 500 langkah seperti ini. Seperti ini, 500 langkah ini. Ya, sebelum ke situ kita bahas dulu di ini. Untuk input 1, 2, 3, 4 dari driver ULN 2003-nya kita masukkan nanti ke pin Arduino 8, 9, 10, dan 11. Selanjutnya untuk sensornya, ini saya kasih kode IR buka untuk sensor buka dan IR tutup untuk sensor tutup. Ini kita kasih di INT IR bukanya di pin 2 Arduino, INT IR tutupnya di pin 3 Arduino. Untuk lampu LED-nya, sama seperti yang sudah saya jelaskan di Proteus tadi, INT LED hijaunya kita taruh di pin 4 dan INT LED merahnya kita taruh di pin 5. Dan pada saat kondisi ball pintu apa? Pintu terbuka, maka kondisi akan menjadi false. Jadi di saat sensor pertama mendapat apa namanya perintah, maka di saat itu pula kondisi yang lain tidak akan bisa mendeteksi adanya perintah-perintah meskipun dari sensor infrared yang kedua. Oke, selanjutnya kita lanjut ke void setup-nya. Untuk pin mode kita gunakan inputnya di IR buka dan tutup ini kita gunakan untuk input. Sedangkan pin mode LED hijau dan merah kita gunakan sebagai output di pin 3 dan 4 tadi, di pin 4 dan 5 tadi kita gunakan sebagai output. Terus untuk saat kondisi standby kita gunakan untuk posisi lampu mati semua kita gunakan perintah digital LED, LED hijau dan LED merah sama-sama mati maka kita gunakan perintah low seperti ini. Dan untuk kecepatan motor kita gunakan perintah pintu titik set speed. Ini kita gunakan di kecepatan 5 saja karena sudah saya coba, saya sudah mensimulasikan untuk pergerakan yang cocok ya di pin di kecepatan 5 ini. Ini sebenarnya bisa diganti di kecepatan 10, 8 maupun 2 itu bisa tergantung bagaimana kesesuaiannya. Ini tergantung selera kita. Terus yang selanjutnya di serial begin kita tetap tuliskan 9600 dan serial print TLN-nya kita menggunakan mode sistem siap seperti ini. Terus untuk perintah void loop-nya, jadi jika digital read IR buka mendapatkan sinyal, maka kondisi sama dengan low dan pintu terbuka. Nah, ini yang saya katakan tadi kondisi false. Jadi pada saat kondisi seperti ini, Arduino atau sistem tidak akan bisa tidak akan bisa menerima perintah-perintah yang lain. Kecuali jika nanti sudah pintu terbuka penuh, baru kondisi menjadi true seperti ini. Maka kita kasih perintah pintu terbuka sama dengan true. Terus untuk perintah lampu hijau on pada saat pintu membuka, kita perintahkan digital red, LED hijau high, dan digital red, LED merah low. Terus untuk perintah membuka pintunya, kita kasih perintah pintu titik step 500. Nah, ini maksud dari 500 ini yaitu tadi 500 langkah atau 500 step kondisi motor steppernya itu membuka supaya tidak full ke satu putaran maka kita hanya menggunakan di 500 ini. Terus untuk perintah mematikan koil motor setelah pintu benar-benar terbuka, kita gunakan perintah digital red pin 8, 9, 10, 11 kita perlukan semua.
Setelah itu kita kasih delay 500 milisecond. Untuk selanjutnya, untuk perintah menutupnya sama. Jika sensor infrared yang kedua mendapatkan sinyal, maka kondisi menjadi low dan pintu terbuka. Dan kondisi seperti ini yang dinamakan true. Untuk perintah LED merahnya menyala, maka kita gunakan perintah digital red, LED hijau low, LED merahnya kita kasih di high. Nah, untuk perintah tutup pintunya ini kebalikannya tadi. Kalau tadi kita perintahkan di 500 step, ini kita gunakan negatif 500 step. Terus selanjutnya untuk perintah mematikan koil motor yaitu digital red 8, 9, 10, 11 kita kasih low semua sama seperti yang di atas tadi. Dan setelah itu kita kasih delay 1000. Dan pada saat posisi standby kita gunakan perintah LED hijaunya mati, LED merahnya juga mati, maka kita gunakan perintah low seperti ini. Oke, mungkin untuk mencobanya kita langsung saja kita verifikasi. Nah, untuk mengkonekkan Arduino dengan apa namanya Proteusnya ini mungkin di kesempatan-kesempatan yang lalu, di video-video yang lalu sudah saya jelaskan tahap-tahapannya. Mungkin ini langsung saja kita coba kita verifikasikan. Kalau memang kondisi codingnya sudah benar, pasti nanti ada tulisan don't complain seperti ini. Kita coba langsung di Proteusnya, kita simulasikan. Oke, kita coba play, kita running. Oke, kita coba di sensor yang pertama, sensor buka, kita kasih sinyal. Apakah mau? Nah, ini motor stepper berputar ke kiri ya, ke kiri dari saya. Setelah itu motor stepper berhenti dan lampu LED hijau masih menyala. Dan setelah kendaraan atau objek melewati di sensor yang kedua, maka putaran akan terbalik. Dalam artian akan menutup. Dan lampu LED merahnya akan menyala. Oke, kita coba lagi. Sensor buka. Kita berputar. Dan sensor tutupnya kita kasih sinyal juga, artinya kembali putaran. Oke, setelah itu selesai. Oke, mungkin untuk selanjutnya langsung saja kita coba kita konekkan di hard Arduino-nya. Kita simulasikan menggunakan komponen-komponen yang asli. Kita simulasikan, kita coba. Oke, untuk penampilan hard Arduino-nya seperti ini. Ini untuk sensor infrared yang pertama, yang untuk membuka palang pintunya. Terus selanjutnya untuk yang menutup palang pintunya menggunakan sensor yang kedua ini. Ini motor steppernya dan di sini ada driver ULN 2003. Jadi untuk rangkaiannya sama persis dengan kayak yang di Proteus tadi. Mungkin langsung saja kita coba kita uploadkan. Ini memang belum upload, makanya untuk sensor-sensornya belum bisa bekerja. Sekarang kita uploadkan di codingnya. Kita coba uploadkan. Oke, kita lihat upload berhasil, don't complain. Sekarang kita coba untuk sensor bukanya, palang pintu membuka, dan untuk sensor tutupnya palang pintu menutup. Oke, sekarang kita coba menggunakan animasi mobil-mobilan mungkin ya, seperti ini. Sensor membuka dan setelah mobil melewati sensor yang kedua maka akan menutup. Oke, kita ulangi sekali lagi. Sensor yang pertama membuka, memerintahkan membuka, dan sensor yang kedua memerintahkan untuk menutup. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.